Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini termasuk dibahas di dalam kehidupan agama kita. Karena apa? Karena Islam itu bersifat menutup celah keburukan yang bisa terjadi ketika kita tidak meletakkan aturan dan syariatnya. Makanya kemudian Islam itu karena tahu penolakan istri kepada suami membuka celah-celah keburukan yang besar, maka itulah yang menjadikan akhirnya seorang suami, itulah yang menjadikan akhirnya syariat itu menutup celah itu. Lalu kemudian meletakkan ketegasan. Seorang wanita tidak boleh menolak ajakan seorang suami ketika suaminya membutuhkan dalam urusan biologis. Nah, tentunya kita paham, penyaluran biologis antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tidak bisa orang mengatakan, dasar laki-laki. Tidak bisa. Karena memang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Alaysa dzakaru kal unsa? Laysa dzakaru kal unsa. Sesungguhnya laki-laki memang tidak sama dengan perempuan, memang tidak sama. Jadi kalau perempuan lebih mampu untuk menahan, iya perempuan. Mereka diberikan kemampuan tidak memiliki syahwat sebesar laki-laki. Dan kita harus paham, fitnah terbesarnya laki-laki itu wanita. Dan fitnah wanita itu yang paling besar bukan laki-laki. Makanya urusan biologi dan urusan syahwat itu menjadi sesuatu yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dan akibatnya bisa banyak ketika kemudian ini tidak kita letakkan, ketika ini tidak diletakkan syariat yang jelas. Kalaulah seorang suami tidak mendapatkan senyuman dari istri di waktu pagi, berakibat ada 1000 dosa yang bisa jadi menggoda suaminya ketika di luar rumah. Gara-gara dia tidak mendapatkan senyuman dari seorang istri, bisa menghidupkan sebuah potensi dosa, apalagi dalam urusannya lebih besar daripada urusan senyum. Masya Allah ya, tadi kan saya menyampaikan, berapa banyak laki-laki itu yang sepakat berkata, kalau kami pagi-pagi kok mendapatkan senyuman dari istri kami, maka seakan-akan hari itu akan menjadi ringan buat kami. Tapi kalau pagi-pagi kami mendapatkan bagaimana manyunnya istri kami, ngambeknya istri kami, ataupun pertikaian kami dengan istri kami di waktu pagi, serasa hari itu tuh panjang betul. Dan berat untuk dirasakan. Kenapa? Karena bermuka masamnya istri itu berakibat banyak hal bagi kehidupan seorang laki-laki di luar rumah. Itu baru muka masam dan itu baru senyuman, itu pengaruhnya berbeda. Apalagi sampai urusan biologis. Dan itulah yang kemudian menjadikan akhirnya kita paham. Banyak wanita hari ini secara tidak sadar, karena tidak tahu tentang kedudukan hukumnya, karena tidak mengerti bagaimana posisinya, akhirnya begitu mudah dia menolak ajakan seorang suami, lalu tidak pernah merasa kalau itu dosa besar. Apalagi kalau alasannya itu alasan-alasan yang diada-adakan hanya untuk menolak ajakan seorang suami. Nah itu tentunya lebih double itu dosa yang akan diakibatkan. Hanya karena marah, hanya karena ngambek, hanya karena urusan-urusan sepele ketika suaminya mungkin tidak tahu. Lalu kemudian akhirnya dia menutup pintu. Ketika sang suami mencoba memegang kulitnya, ditampik dengan begitu kasarnya, dan lain sebagainya. Maka itu bisa jadi mungkin luput dari mata manusia perbuatan istri yang semacam ini kepada suaminya. Tapi sejatinya tidak akan pernah luput dari malaikat atid yang akan mencatat itu sebagai bentuk sebab dan alasan kemurkaan Allah kepada wanita itu. Bukan hanya Allah, sampai para malaikat pun murka dan melaknat wanita yang berani tega menolak ajakan suaminya. Padahal dia tidak punya alasan syar'i untuk menolak ajakan dari suaminya. Ya, kecuali kondisinya adalah kecuali dalam kondisi kalau udzur syar'i. Boleh nggak Ustadz menolak ajakan suami itu? Tentunya para ulama mengatakan ya boleh dalam udzur-udzur yang syar'i. Dalam udzur-udzur yang syar'i itu adalah ketika dalam kondisi sakit. Tapi sebagian para ulama itu mengatakan kalaupun ada seorang istri yang sakit, ketika dia tidak bisa dicampuri oleh suaminya, dia tetap akan berusaha memuaskan suaminya walaupun tidak dengan melalui proses itu ketika suaminya dalam betul-betul kondisi yang sangat membutuhkan. Nah, tentunya ada kondisi dia sakit, kepayahan, keletihan, dan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, tentunya itu bisa menjadi alasan seorang laki-laki untuk memaklumi. Jadi maaf ya, laki-laki juga tidak boleh menggunakan dalil ini.
lalu kemudian menggunakan dalil ini secara sepihak dan dikuasai dalil ini sesuai dengan kemauan dan keinginan seleranya. Lalu kemudian berkata, saya ingin nih, tanpa memperhatikan kondisi istrinya. Ketika kondisi istrinya menyampaikan udzur, lalu kemudian dia menyebutkan hadisnya, idza da'a rajul ila firashihi fa'aba fabatat ghadban la'anatul malaikah hatta tusbih. Langsung berkata, kalau ada seorang perempuan diajak suaminya tidak mau, maka seluruh malaikat melaknatnya sampai pagi. Padahal sang suami tidak tahu bahwasanya sebenarnya sang suami itu tidak ma'ruf ketika dia itu tidak melihat undur yang sedang dimiliki oleh istrinya. Undurnya sakit, undurnya mungkin keletihan karena dari pagi sampai malam anak-anaknya itu ngelendotin dia. Kalau perkara itu harusnya dia memberikan kemakrufan dan kebijaksanaan. Jadilah laki-laki yang bijaksana, fleksibel. Ketika memang belum mampu kemudian dia langsung berusaha untuk menetralisir apa yang ada menjadi dorongan nafsunya. Nah, sembari kemudian mendoakan istrinya supaya cepat fit dan cepat sehat kembali, supaya terjaga keharmonisan keluarga itu ketika mereka mampu melaksanakan salah satu fitrah manusia, yaitu adalah saling bercampur. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami, nah inilah yang menjadikan kita mengetahui bahwasanya persoalan penolakan ini betul-betul bukan persoalan biasa, tapi ini persoalan besar. Makanya sangat-sangat diperlukan seorang wanita itu untuk mengerti tentang hukumnya. Banyak wanita hari ini tuh ketika menikah itu tidak mengerti ilmunya. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana ketika berselisih pendapat dengan suaminya. Akhirnya ketika betul-betul nyemplung dalam pernikahan, semuanya menjadi tumpuk-tumpuk. Dan akhirnya dia tidak bisa membedakan mana haknya, mana kewajibannya, apa yang harus dia ketahui, mana yang tidak boleh dilakukan. Sehingga ketika semua irisan itu menjadi campur aduk karena tanpa ilmu, disitulah banyak gesekan yang mengakibatkan pecahnya karang, pecahnya sebuah nakoda. Karena tidak didasari dengan ilmu, yang sejatinya ilmu mengarahkan nakoda supaya menghindari karang-karang besar yang bisa menghempaskan kapal yang ditumpangi mereka berdua. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami ini. Maka di dalam kemudian sebuah hadisnya, idza da'a rajul imratahu ila firasyi fal tujib wa in kanat ala dhahri qatab. Seorang laki-laki apabila mengajak istrinya ke tempat tidur, hendaknya dia memenuhi panggilannya walaupun sedang berada di atas kedup, yaitu di atas keranda, di atas haudaj ya. Maka kemudian ini tentunya dalam kondisi betul-betul ditekankan untuk mencampuri dan dicampuri. Tentunya ada kondisi seorang wanita wajib menolak. Nah, setelah kita mengetahui ini, tentunya kita harus paham ada kondisi wanita wajib menolak, yaitu apa yang diminta oleh suaminya. Bagaimana menolaknya? Yaitu adalah kapan boleh seorang wanita wajib menolak? Seorang wanita wajib menolak ajakan suaminya ketika, yaitu suaminya itu ketika istrinya dalam kondisi haid, dalam kondisi siklus bulanan, nah, dalam kondisi nifas, maka haram dari seorang laki-laki untuk memaksakan kehendak. Maka kemudian dia wajib menolak permintaan dari suaminya. Dan itu merupakan bagian dari hukum yang sudah ditetapkan di dalam syariat. Maka inilah yang menjadikan kita memahami, termasuk di antara perkara yang kita harus mengerti dan kita harus pahami. Ini termasuk salah satu kewajiban. Ini merupakan salah satu kewajiban. Tentunya sangat mempertimbangkan bagaimana kondisi dan keadaan. Laki-laki yang ma'ruf, laki-laki yang bijaksana, bukan laki-laki yang memaksakan apa yang dia mau dan apa yang dia inginkan supaya istrinya langsung memenuhi, bukan. Tapi seorang laki-laki yang ma'ruf itu laki-laki yang dia tahu kalau memang kondisinya memang betul-betul udzur syar'i yang dimiliki oleh seorang istri. Udzur syar'i itulah yang menjadikan seorang laki-laki bijak menyikapi kondisi dan keadaan istrinya. Seorang laki-laki yang baik kepada istrinya adalah laki-laki yang sejatinya baik di dalam keimanan. Khairukum li ahli. Sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik terhadap keluarganya, bukan membenarkan yang salah. Ini jangan sampai disalahpahami nih hadis ini. Sebaik-baik laki-laki itu yang paling baik kepada keluarganya, bukan kemudian akhirnya dia membebaskan keluarganya untuk melakukan apa saja. Istrinya melakukan dosa, istrinya melakukan kemaksiatan, dibiarin, lalu atas nama dia itu membiarkan itu supaya tidak perlu terjadi gesekan dan pertengkaran. Nah, ini salah. Ini bukan orang yang baik kepada keluarganya kalau semacam ini sampai membiarkan kemaksiatan dan perkara-perkara menyimpang dilakukan oleh istrinya dan anak-anaknya. Ini namanya dayus.
Laki-laki yang membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya tidak akan pernah ditengok oleh Allah pada waktu hari kiamat. Tapi maksudnya laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang baik kepada keluarganya itu apa? Ya kalau memang salah diingatkan dengan cara yang ma'ruf, memahuinya dengan cara yang baik, dia mengerti kapan istrinya mungkin lelah. Karena kita juga harus paham, untuk para laki-laki harus mengerti. Istri kita itu memiliki fisik yang lemah. Tidak sebagaimana Allah menciptakan fisiknya laki-laki. Makanya Allah memberikan kepada kaum Hawa liburan dalam tanda kutip dari rutinitas ibadah ketika mereka mendapatkan siklus bulanan. Kenapa Allah memberikan libur haid itu dari rutinitas ibadah? Karena Allah tahu bahwasanya fisiknya wanita itu lemah dibandingkan fisiknya laki-laki. Belajar dari siklus bulanan ketika Allah meliburkan rutinitas ibadah kepada wanita, kita juga harus paham. Berarti sejatinya itulah yang kita pahami dari istri kita. Istri kita fisiknya lebih lemah daripada kita. Istri kita terkadang butuh istirahat. Terkadang dia butuh me time bersama dengan keinginannya dan kesenangannya. Supaya dengan itulah akhirnya kondisinya baik. Nah, tentunya tidak ma'ruf. Kalau suami itu meminta saja haknya, tapi tanpa memperhatikan kewajibannya. Dan kewajiban seorang suami juga banyak. Kita harus ingat perkataan Ibnu Abbas, istri itu mencintai sebagaimana suami mencintai apa yang ada dari istrinya. Kalau seorang suami itu pengen istrinya harum, ya dia harus harum. Kalau seorang suami itu pengen dia tidak bau mulutnya, ya jangan bau mulutnya. Karena perempuan juga tidak mau ketika mendapati suami itu bau mulutnya. Kadang-kadang suami itu menuntut, tapi ketika sang istri kemudian akhirnya tidak mau diajak karena berbagai macam hal, banyak suami yang sudah kalap duluan. Padahal dia harus introspeksi apa ya? Oh mungkin saya kurang wangi, oh mungkin saya terlalu kasar, oh mungkin saya itu tidak pernah kemudian menyapa dia, hanya menyapa dia ketika butuh. Itu juga menjadi sebuah renungan dan evaluasi. Jangan menggunakan hadis itu satu sisi, tapi melupakan sisi-sisi yang lainnya yang di dalamnya itu banyak kewajiban. Ya kewajiban seorang suami, yaitu adalah berbuat baik, jangan kasar. Kemudian kewajiban seorang suami harus menjaga hati suami, menjaga hati istrinya juga. Baru ketika kewajiban itu terpenuhi, kok istrinya tetap menolak ajakan seorang suami, ya itu baru istri yang dosa besar. Tapi kalau kemudian ternyata suaminya melakukan tindakan, dia berzina dengan wanita lain, kemudian pulang-pulang dia minta dicampuri sama istrinya, padahal istrinya baru tahu bahwasanya beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu, suaminya habis berzina sama orang lain. Terus tiba-tiba istrinya menolak karena masih terbayang suaminya dengan perempuan lain. Ya wajar. Berarti nggak boleh menggunakan hadis hanya untuk kepentingan pribadi dan egosentris. Hadis itu harus diletakkan pada posisi yang ma'ruf. Dan itulah sejatinya yang kita harus mengerti. Allah alam bisawab. Jadi inilah yang kita harus pahami, inilah yang kita harus mengerti. Karena memahami hadis bahwasanya dosa besar bagi wanita yang menolak ajakan istri, tentunya harus menjadi renungan buat istri dan buat suaminya. Dan itulah sejatinya yang kita harus pahami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.